Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Husna Arisandi, NIM 130414191300046, jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, akan menjelaskan mengenai tutorial menggunakan SLIMS. SLIMS atau Senayan Library Management System merupakan salah satu sistem informasi manajemen yang sering digunakan dalam sistem automasi perpustakaan. Tujuan pembuatan video ini untuk memberi pengetahuan bagaimana cara menginstal dan juga mengoperasikan SLIMS. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mendownload SLIMS melalui laman slims.web.id. Kemudian scroll ke bawah dan akan tersedia beberapa versi yang dapat kita unduh. Di sini saya menggunakan Portable SLIMS 64 bit. Dalam pemilihan versi, sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan laptop. Setelah file tersebut terdownload, kemudian ekstrak file tersebut ke program local disk C. Kemudian muncul file AMD64. Klik MariaDB. Kemudian allow access. Begitu juga dengan HTTPD. Allow access. Nah, di dalam file tersebut terdapat link untuk membuka SLIMS, yaitu http localhost 8689. Kita buka melalui browser yang kita punya. Kemudian kita buka melalui browser localhost 8689. Nah, kemudian akan muncul tampilan awal SLIMS. Di tampilan awal SLIMS terdapat beberapa menu, yaitu Home, Information, News, Help, Librarian, dan Member Area. Nah, untuk login, kita klik Member Area. Kemudian, kata member pada alamat diganti dengan login. Kemudian kita masukkan username dan password. Di sini saya menggunakan admin. Lalu klik login. Setelah login terdapat beberapa menu, yaitu Home, Bibliography, Circulation, Membership, Master File, Stock Tag, System, Reporting, Serial Control, dan Logout. Untuk mengganti nama perpustakaan dan bahasa, kita klik Sistem. Kemudian pada kolom Library Name bisa diganti dengan nama perpustakaan. Di sini perpustakaan saya namanya Perpustakaan Dumbledore. Nah, untuk mengganti bahasa, ini pada default app language. Kita ganti bahasa Indonesia. Kita save setting. Kemudian kita refresh kembali. Nah, di sini sudah menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian beralih ke menu bibliografi. Dalam menu bibliografi terdapat beberapa submenu seperti daftar bibliografi,
submenu eksemplar, salin katalog, juga peralatan. Di menu bibliografi terdapat submenu daftar bibliografi juga tambah bibliografi baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambah atau menginput bibliografi baru. Langkah pertama yaitu klik tambah bibliografi baru. Lalu kita mengisi data-data pada kolom yang berisi deskripsi koleksi yang akan ditambahkan. Dalam mengisi kolom yang akan ditambahkan, kita dapat menahan kursor pada salah satu kolom untuk melihat informasi pada kolom yang dirasa kurang paham. Misalkan pada judul, kita tahan, kemudian akan muncul penjelasan, yaitu judul utama koleksi. Pisahkan anak judul dengan titik 2 dan judul paralel dengan tanda sama dengan. Begitu juga dengan kolom-kolom lainnya. Ketika kita tahan, akan muncul instruksinya masing-masing. Kemudian saya akan menambahkan data-data untuk menambahkan bibliografi. Di sini saya menggunakan buku yang berjudul Amalan Pembuka Pintu Rezeki. Tambahkan ada pengarang. Ini sebagai pengarang utama. Nomor vertikal seperti tanda bibliografi. Kemudian jika ada pengarang tambahan, pendamping penerjemah dimasukkan sesuai dengan tugasnya. Di sini adanya pendamping atau editor. Di sini saya dalam pembuatan nomor eksemplar saya menggunakan tambah pula baru. Saya menggunakan kode prefix A nya 1. Panjang nomor seri ini kan ini ada 5. Ini menunjukkan angka 0-nya ini ada 5. Seperti itu. GMD text ini jika belum ditemukan tetap belum ditemukan saja. ISBN, penerbit. Deskripsi fisik ini menunjukkan halaman buku, ilustrasi, dan juga panjang buku. Nah, di sini ada 162 halaman, ada ilustrasi dan panjangnya 13 cm. Terus ada klasifikasi disesuaikan dengan nomor kelas dari buku tersebut. 290. Nuh ini merupakan nama pengarangnya dan A ini adalah huruf awal dari judul. Subjeknya. Subjeknya yaitu amal jariah. Kemudian bahasa disesuaikan dengan isi buku. Abstrak atau catatan dapat diisi dengan deskripsi buku ini berisi tentang apa. Misalkan buku ini berisi tentang amalan pembuka pintu rezeki. Nah, di sini gambar sampul bisa ditambahkan dari file. Kemudian lampiran berkas tidak ada. Ada
data video terkait juga tidak ada. Ini semedikan dialog tidak ditunjukkan saja. Promosi ke Belanda, promosikan buku. Kemudian simpan. Nah, begitu sudah buku dari aman pembuka Pinterest ini sudah terdaftar di Slims. Akan muncul dalam daftar bibliografi ya, buku yang telah kita tambahkan tadi. Kemudian pada daftar eksemplar juga sudah muncul aman untuk pembuka Pinterest ini. Nah, selanjutnya yaitu sub menu salin katalog. Nah, jika ingin menyalin katalog dari Perpusnas, pilih menu March, SNU March. Sedangkan yang Z3950 ini digunakan untuk menyalin katalog dari Library of Congress. Sedangkan untuk yang P2P digunakan untuk menyalin antar slides. Selanjutnya yaitu submenu peralatan yang berisi percetakan label yang akan digunakan di punggung buku. Cetak barcode eksemplar. Kemudian ada export data March untuk membackup dalam bentuk format March. Import data March yang digunakan untuk memasukkan data dari Slims yang lain. Mencetak katalog seperti cetak label dan cetak barcode. Ekspor data video dengan mengekspor ke format CSV yang berisi data dari bibliografi. Kemudian peralatan import data bibliografi merupakan submenu untuk memasukkan data yang berbentuk CSV. Biasanya digunakan untuk mengimpor data yang jumlahnya banyak. Kemudian ekspor data eksemplar dengan mengekspor eksemplar sama dengan ekspor data video, yaitu dengan format CSV. Terakhir, impor data eksemplar untuk mengimpor data eksemplar yang sudah terekspor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menu keanggotaan. Dalam menu keanggotaan ini ada beberapa submenu seperti tambah anggota, tipe keanggotaan, pencetakan foto anggota, ekspor data anggota, dan juga import data anggota. Pertama yang dilakukan adalah menentukan tipe keanggotaan. Secara default, tipe keanggotaan ini sudah ada standar. Jika ingin menambah tipe anggota, klik tambah tipe anggota baru yang berada di kanan atas. Kemudian isikan kolom-kolom tersebut sesuai dengan tipe keanggotaan yang akan ditambahkan. Itu tipe keanggotaannya mahasiswa. Ini merupakan jumlah pinjaman yang maksimal yang bisa dipinjam oleh mahasiswa. Misalkan 7. Kalau pinjaman dalam hari 7 hari, reservasi dimungkinkan. Jika dimungkinkan, jumlah reservasi 3. Reservasi ini digunakan untuk membooking buku yang sudah dipinjam. Masa keanggotaan dalam hari kita isikan 365 hari atau setahun. Kali perpanjangan ini untuk memperpanjang koleksi yang sudah dipinjam ke pustaka. Jika ada 2 kali perpanjangan, berarti pustaka tersebut dapat meminjam 2 kali dalam 7 hari. Kemudian denda per hari, di sini saya beri 2.000 dan toleransi keterlambatannya itu 2 hari. Setelah itu disimpan. Nah, akan muncul tipe keanggotaan mahasiswa. Setelah itu kita akan menambahkan anggota pada perpustakaan. Klik tambah anggota. Dan di sini ada beberapa data yang perlu diisi untuk menambahkan keanggotaan di perpustakaan. Yang pertama itu ID anggota. Biasanya kalau di perguruan tinggi ini menggunakan NIM mahasiswa.
berlaku hingga. Jika di set otomatis, berarti menyesuaikan dengan tipe keanggotaannya. Jika tipe keanggotaannya mahasiswa, berarti berlaku hingga 1 tahun. Nah, ini tipe keanggotaannya kita pilih mahasiswa, sehingga berlaku hingga ini otomatis dengan tipe keanggotaannya. Alamat surat ini bisa disesuaikan dengan alamat. Nomor faks, nomor identitas jika tidak ada bisa dilewati. Kemudian untuk catatan ini digunakan untuk menandai pemustakaan, misalkan dia terlambat membayar denda atau tidak mengembalikan buku seperti itu. Kemudian tindak keanggotaan, jika diklik ya, berarti setelah data ini disimpan, anggota tersebut belum menjadi anggota perpustakaan karena ada penundaan. Jika tidak diklik, berarti setelah registrasi, anggota tersebut langsung menjadi anggota di perpustakaan. Dan untuk itu seperti biasa. Surel ini merupakan email. Kemudian simpan. Nah, sudah muncul, lihat daftar anggota, sudah muncul nama Enola Holmes di sini, sudah terdaftar. Kemudian menu pencetakan kartu anggota. Ini untuk mencetak kartu anggota perpustakaan. Tinggal diklik nama mahasiswa yang akan dicetak kartunya, kemudian tambahkan dalam antrian. Kemudian cetak kartu anggota dari data yang terpilih. Nah, tampilan dari kartu anggotanya seperti ini. Kemudian untuk ekspor data anggota, ini digunakan untuk mengekspor data-data anggota ke dalam format CSV. Dan impor data anggota juga sama untuk mengimpor data-data yang dari file format CSV. Biasanya digunakan untuk mengimpor data anggota yang jumlahnya ratusan atau ribuan. Selanjutnya yaitu menu sirkulasi. Menu sirkulasi dapat digunakan setelah data bibliografi dan juga data keanggotaan diinput. Pada menu sirkulasi ini ada beberapa submenu, yaitu mulai transaksi, pengembalian kilat, aturan peminjaman, sejarah peminjaman, daftar keterlambatan, dan juga reservasi. Untuk memulai transaksi, kita isikan ID anggota, kita ketik ID-nya. Nah, kemudian ada begini tampilannya, ada submenu lagi, ada peminjaman saat ini, reservasi, denda, dan juga sejarah peminjaman. Peminjaman ini adalah menu yang digunakan untuk meminjam buku. Sedangkan peminjaman saat ini akan menampilkan koleksi yang sedang dipinjam oleh pemustaka. Dengan reservasi, untuk melakukan pembukingan koleksi, denda akan menunjukkan jumlah denda dan juga sejarah peminjaman akan memperlihatkan buku apa saja yang pernah dipinjam.
Untuk melakukan peminjaman, tinggal diketikkan saja kode dari buku yang akan dipinjam. Nah, di sini sudah tertera tanggal pinjamnya tanggal 29 Maret, kemudian tanggal pengembaliannya tanggal sekian. Kemudian kita selesaikan transaksi. Kemudian untuk mengembalikan koleksi ada dua cara. Yang pertama dengan pengembalian kilat dan yang kedua dengan cara normal. Untuk yang cara normal kita masuk lagi ke halaman transaksi. Seperti tadi, kita ketikkan ID anggota, kita mulai transaksi. Kemudian pada bagian peminjaman saat ini, diklik kembali untuk mengembalikan koleksi. Jika ingin memperpanjang, klik perpanjang. Cara yang kedua yaitu dengan pengembalian kilat. Untuk mengaktifkan pengembalian kilat, caranya adalah klik sistem, kemudian pada bagian pengembalian kilat diubah menjadi dimungkinkan. Ini sudah dimungkinkan. Sirkulasi. Untuk pengembalian kilat kita isikan saja kode eksemplar buku yang dipinjam, kemudian kita kembali. Ini sudah otomatis koleksi tersebut kembali dari pemusnahan. Selanjutnya yaitu aturan peminjaman. Aturan peminjaman ini sama dengan keanggotaan tadi. Perlu didefinisikan masing-masing tipe keanggotaan itu mereka boleh meminjam apa saja. Untuk menambahkannya, klik tambah aturan peminjaman pada bagian kanan atas. Kemudian isikan data-data sesuai dengan kolom pada aturan peminjaman yang akan dibuat. Tipe keanggotaan mahasiswa, tipe koleksi reference, GMD ini semua. Jumlah pinjamnya itu 7, periode pinjaman 7 hari, kali perpanjangan adalah 2, benda harian 2000, juga toleransi keterlambatan itu 2 hari. Kemudian kita samakan. Sudah terdapat aturan peminjaman untuk mahasiswa. Submenu selanjutnya yaitu sejarah peminjaman. Pada menu ini berisi data sejarah peminjaman semua anggota. Cara mengoperasikannya sama seperti yang lain, yaitu kita tinggal mengetikkan ID anggotanya. Berikutnya daftar keterlambatan, berisi daftar koleksi yang belum dikembalikan atau terlambat dikembalikan. Caranya juga sama, tinggal memasukkan ID anggota. Dan terakhir adalah reservasi, berisi data koleksi yang sedang dibuking oleh pemustaka. Caranya juga sama, tinggal memasukkan ID anggota. Baik, sekian video tutorial menggunakan Slims, menginstal dan juga mengoperasikan Slims, mulai dari penambahan bibliografi, keanggotaan, dan juga sirkulasi. Bila terdapat kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.